Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali. Untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membicarakan tentang efisiensi. Sebagaimana pada awal pertemuan saya sudah menjelaskan bahwa produsen itu dalam melakukan kegiatan produksinya itu memiliki keterbatasan dalam hal kepemilikan sumber daya yang dia punya. Produsen memiliki keterbatasan dalam penganggaran. Produsen memiliki keterbatasan dalam jumlah tenaga kerja. Produsen memiliki keterbatasan dalam mesin, keuangan, dan seterusnya. Nah, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh produsen itu akan menjadi constraint untuk dapat menghasilkan output sesuai dengan keinginannya. Nah, pada umumnya produsen itu selalu dalam kegiatan produksinya menginginkan mendapatkan tingkat output yang maksimal. Jadi kalau misalnya saya seorang petani, saya memiliki keterbatasan benih, memiliki keterbatasan tenaga kerja, maka obsesi saya adalah bagaimana dengan benih dan keberadaan tenaga kerja yang terbatas ini saya mampu menghasilkan output yang paling maksimal. Itu yang selalu diinginkan oleh produsen. Nah, kalau itu yang ada dalam pikiran, maka kita sedang membicarakan tentang konsep efisiensi. Di dalam teori ekonomi produksi, efisiensi itu dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah efisiensi teknis, yang kedua adalah efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis itu adalah kemampuan seorang produsen untuk dapat menghasilkan output tertinggi atau output maksimal dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Jadi kalau seseorang produsen itu memiliki input dalam jumlah tertentu dan dengan jumlah tertentu dia mampu menghasilkan potensi yang tertinggi, maka seorang produsen itu dikategorikan sebagai produsen yang efisien secara teknis. Kemudian yang kedua, efisiensi alokatif. Nah, ini berkaitan dengan anggaran yang dimiliki oleh produsen. Kalau produsen itu memiliki anggaran yang terbatas, maka bagaimana dia memaksimalkan output output yang akan dihasilkan dengan menggunakan tingkat biaya yang paling minimum. Jadi tingkat biaya yang paling minimum, kemudian yang dapat kemampuan seorang produsen untuk menghasilkan output dengan tingkat biaya yang paling minimum, maka dia dikatakan sebagai produsen yang efisien secara alokatif. Dalam hal ini berkaitan dengan harga-harga, ini berkaitan dengan harga-harga dari input yang dipergunakan oleh produsen. Kemudian kondisi yang ketiga adalah efisiensi ekonomis. Apa itu efisiensi ekonomis? Yaitu satu kondisi di mana jika seorang produsen itu mampu mencapai efisiensi teknis dan mampu mencapai efisiensi alokatif. Maka jika efisiensi teknis dan efisiensi alokatif itu dapat dicapai oleh seorang produsen, maka produsen itu dikatakan sebagai produsen yang efisien secara ekonomis. Nah, kalau produsen itu efisien secara ekonomis, maka secara otomatis produsen ini akan menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, untuk ketiga efisiensi tersebut itu secara gamblang itu dapat dijelaskan dalam grafik berikut, yaitu kemarin saya sudah menjelaskan bahwa S dari S ke X aksen ini adalah kurva isokuon. Jadi di sepanjang kurva isokuon ini akan tercapai kondisi yang efisien secara teknis. Jadi
kalau di titik Q produsen itu ada di titik Q atau di titik Q aksen, maka kedua-duanya ini mampu mencapai efisien secara teknis. Jadi selama produsen itu menghasilkan output dan outputnya itu ada di sepanjang kurva isokuon ini, maka produsen itu dikatakan sebagai produsen yang efisien secara teknis. Karena di sepanjang kurva isokuon ini menunjukkan tingkat output yang tertinggi yang mampu dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Kemudian istilah yang lain adalah grafik isokos. Grafik isokos itu dari A ke A aksen. Ini adalah grafik isokos, di mana di sepanjang isokos ini menunjukkan bahwa produsen itu mampu menghasilkan output dengan biaya yang paling rendah. Jadi titik R, produsen yang beroperasi di titik R atau produsen yang beroperasi di titik Q, maka kedua-duanya ini mampu mencapai tingkat efisiensi alokatif. Nah, sekarang bagaimana dengan efisiensi ekonomis? Efisiensi ekonomis itu hanya tercapai jika efisiensi teknis dan efisiensi alokatif itu tercapai. Dalam hal ini ada di titik Q. Nah, kita lihat di titik Q atau produsen yang beroperasi di titik Q itu dia mampu menghasilkan output yang tertinggi dengan biaya yang terendah. Sedangkan produsen yang berada di titik ini tadi di titik Q aksen ya. Kalau dia berada di titik Q, maka produsen ini yang ada di titik Q ini, produsen ini tidak mampu mampu mencapai efisiensi ekonomis karena dia hanya mencapai efisiensi teknis saja, sedangkan efisiensi alokatifnya dia tidak mampu mencapainya. Jadi dalam hal ini di titik Q ini adalah produsen mampu menghasilkan output sama dengan produsen Q aksen, namun biaya yang dikeluarkan oleh produsen Q ini lebih tinggi. Bagaimana dengan di titik R? Di titik R, produsen itu mampu mencapai efisiensi alokatif. Namun demikian, dia tidak mampu mencapai efisiensi teknis karena dia berada di titik R ini, produksi yang dihasilkan itu lebih rendah. Sehingga dalam hal ini yang mampu untuk mencapai efisiensi ekonomis itu hanya produsen yang beroperasi di titik Q aksen. Ini adalah konsep efisiensi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang konsep efisiensi ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengukur efisiensi yang ada di lapang, tingkat efisiensi yang ada di lapang? Maka kita bisa menggunakan satu alat analisis yang namanya fungsi produksi frontier stokastik. Jadi fungsi produksi ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi yang mampu dicapai oleh seorang petani. Nah, secara teoritis itu grafik dari fungsi produksi frontier itu dijelaskan dalam grafik ini, yaitu saudara melihat bahwa jika input yang dipergunakan adalah X1, maka potensi sebenarnya produsen itu memiliki potensi produksi maksimal atau output batas, namanya output batas atau output frontier itu di titik ini. Nah, kemudian kalau dia menggunakan XJ, kalau dia menggunakan input sebesar XJ, maka
dia akan menghasilkan output batas itu ada di titik ini ya, YJ. Ini YJ bintang, ini YI bintang. Kalau dia menggunakan input sebesar XI, dia akan menghasilkan output sebesar YI bintang. Kemudian dan ini merupakan output tertinggi yang mampu dicapai oleh produsen. Kemudian kalau dia itu menggunakan input sebesar XJ, maka output tertinggi yang mampu dicapai oleh produsen itu adalah YJ. Nah, kenapa produsen itu sedangkan kalau nanti ini diestimasi dengan menggunakan konsep frontier, maka dia akan dihasilkan fungsi pendekatannya itu adalah fungsi produksinya itu adalah ini. Nah, seringkali yang ada di lapang itu petani tidak mampu menghasilkan tingkat output yang maksimal. Jadi ketika petani menggunakan input sebesar XI, ini dia tidak mampu menghasilkan YI bintang. Tetapi yang mampu dia hasilkan itu cuman YJ. Jadi ini adalah tingkat output observasi. Artinya bahwa output yang ada di lapang yang dihasilkan oleh petani itu lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang seharusnya bisa dia capai. Kemudian kalau dia menggunakan XJ, itu dia hanya mampu menghasilkan output sebesar YJ. Dia tidak mampu menghasilkan output sebesar YJ bintang. Nah, pertanyaannya, kenapa produsen itu tidak mampu mencapai potensi output yang tertinggi? Maka ini ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama karena adanya resiko sehingga produsen tidak mampu menghasilkan output yang tertinggi, dan yang kedua karena produsen itu tidak efisien dalam melakukan kegiatan produksinya. Jadi itu dua hal yang menyebabkan kenapa petani yang ada di lapang itu seringkali tidak mampu mencapai tingkat produksi yang tertinggi. Maka secara otomatis kalau petani itu tidak mampu mencapai produksi yang tertinggi, maka dia dikatakan sebagai petani yang tidak efisien. Nah, dua penyebabnya itu adalah resiko dan inefisiensi teknis. Jadi ini menjadi dasar bagi pencipta fungsi produksi frontier stokastik untuk memprediksikan fungsi produksi tertinggi atau fungsi produksi batas atau fungsi produksi frontier dengan menggunakan alat atau software yang namanya frontier. Nah, secara matematika bentuk fungsi produksi itu sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang fungsi produksi Cobb-Douglas, kalau kita menyelesaikan fungsi produksi itu dengan menggunakan OLS, maka yang kita dapatkan itu adalah fungsi produksi rata-rata. Jadi OLS itu yang kemarin kita pelajari, yaitu kita mencoba untuk mengetahui fungsi produksi dengan pendekatan ordinary least square. Maka hasil dari fungsi produksi yang kita dapatkan itu adalah fungsi produksi OLS. Sementara fungsi produksi OLS itu bedanya adalah ini ada error term. Error yang ada di sini adalah EI. Ini tidak dibagi, tidak di-split. Artinya kalau produsen itu tidak mampu mencapai produksi rata-rata, ya ini pasti ada error yang ada di sini. Errornya itu bisa macam-macam. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ingin mencari fungsi kalau kita ingin mencari tingkat efisiensi, maka sebaiknya kita menggunakan fungsi produksi frontier stokastik. Nah, fungsi produksi frontier stokastik itu secara matematika bentuknya itu sama dengan fungsi produksi yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan OLS. Hanya saja errornya ini dibagi menjadi dua, yaitu VI dan UI, di mana VI itu adalah risiko dan UI itu adalah inefisiensi teknis. Jadi ini diselesaikan dengan pendekatan MLE. MLE itu adalah maximum likelihood estimation.
yaitu estimasi tertinggi dari penggunaan tingkat input tertentu. Nah, kalau kita menggunakan fungsi produksi frontier stokastik ini, maka kita akan bisa mencari berapa tingkat efisiensi dari masing-masing petani. Misalnya kita memiliki 60 petani, maka ke-60-nya itu bisa dihitung, bisa ditentukan si A efisien atau tidak, si B efisien atau tidak. Itu bisa ditentukan jika kita menggunakan fungsi produksi frontier stokastik. Tapi kalau kita menggunakan fungsi produksi saja, fungsi produksi biasa yang diprediksi dengan menggunakan OLS, maka kita tidak bisa menentukan tingkat efisiensi dari masing-masing petani. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencari efisiensi secara keseluruhan, tapi orang per orang tidak dapat ditentukan. Lanjut, maka kalau kita ingin mendapatkan fungsi produksi, ingin menganalisis tingkat efisiensi dengan menggunakan fungsi produksi frontier stokastik, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan fungsi produksi frontier stokastik, maka langkah yang pertama adalah kita mengumpulkan datanya dulu. Datanya apa? Berarti kita misalnya butuh data produksi, kemudian butuh data input. Misalnya di sini, jadi ini misalnya kita harus turun ke lapang dulu untuk mencari responden penelitian. Kemudian dari setiap responden itu kita cari, kita tanya mereka jumlah produknya berapa, kemudian input yang dipergunakan apa saja. Ini kita cari semua datanya. Nah, kalau kita sudah mencari semua datanya, maka kita tabulasi datanya ke dalam bentuk Excel seperti ini. Jadi misalnya ini luas lahan yang dipergunakan, inputnya lahan, benih, kemudian ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini merupakan akumulasi dari tenaga kerja untuk pengolahan tanah, penanaman, penyiangan, penyemprotan, pemupukan, dan panen. Kemudian pupuk, pupuk kandang, dan pestisida. Jadi si responden ini mengumpulkan 6 jenis data. 6 jenis data yang merupakan data input. Nah, kita tabulasi datanya di dalam Excel. Kemudian dalam proses tabulasi itu, kemudian dalam proses tabulasi itu respondennya kita kasih nomor aja. Respondennya kita kasih nomor 1 sampai dengan 60. Kebetulan ini respondennya ada 60. Kemudian yang kedua itu adalah tentukan jenis data yang digunakan. Jika data yang kita pergunakan adalah data cross section atau data yang kita ambil dalam satu titik waktu tertentu, maka kodenya itu adalah 1. Jika datanya adalah data time series, misalnya data selama 10 tahun terakhir, maka kodenya itu adalah 1 sampai 10. Jika datanya itu adalah pool data atau data campuran antara cross section dan time series, maka kode datanya ya kita sesuaikan. Misalnya kalau untuk 3 tahun dan 3 daerah, maka bisa kode datanya 123 123 gitu ya. Jadi kalau yang ini kebetulan data cross section, maka semuanya kita tulis jenis datanya adalah 1. Kalau data time series selama 20 tahun atau selama 60 tahun atau 60 bulan, berarti kita ini tulis 1 2 3 4 sampai ke 60. Jadi ini adalah kalau yang ini kebetulan datanya adalah data cross section, jadi ditulis dengan angka 1 saja. Kemudian yang selanjutnya, data ditransfer dalam bentuk logaritma. Jadi data yang sudah kita punya tadi, jadi data yang ini kita coba untuk kita kopikan dulu. Nah, sudah kita kopikan, kemudian datanya itu kita transfer dalam bentuk len tanda kurung ada di sini. Nah, kemudian
datanya kita drag untuk semua data. Nah, sudah ketemu datanya, sudah dalam bentuk learn. Nah, kemudian kita akan pindahkan. Langkah yang selanjutnya itu adalah kita akan pindahkan nah, ini sudah dalam bentuk ini, kita akan pindahkan datanya ke tempat ke lembar kerja yang kosong. Kemudian di belakang angka kita tulis 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 digit. Kemudian tahap selanjutnya kalau sudah adalah data disimpan dalam folder Frontier. Jadi data yang ada ini kita akan simpan save as ke dalam folder Frontier. Nah, folder Frontiernya nanti saya akan kasih ini folder Frontier. Kemudian as type, save as type-nya itu kita pilih yang sebentar. Ini text MS-DOS. Jadi itu kita pilih, ini misalnya kita kasih nama kelas pagi. Kelas pagi, kita save. Oke. Yes. Nah, setelah itu lembar kerja ini kita tutup, don't save. Nah, kita kembali ke sini. Setelah data disimpan dalam file Frontier, kalau misalnya ada data yang 0 nilainya, maka bisa diganti dengan 0,00001 misalnya. Jadi digitnya, 6 digitnya itu boleh 5, boleh 6. Nah, kemudian kita akan buka mesin Frontiernya. Jadi mesin Frontier kita buka di folder Frontiernya ini, kemudian kita cari namanya. Namanya tadi adalah, nama datanya tadi adalah kelas pagi. Ini ya, kelas pagi. Ini kita rename dulu. Rename extensionnya dari txt itu di rename menjadi dta. Oke, yes. Sehingga bentuknya itu seperti notepad. Nah, kemudian mesin kerja dari Frontier ini kita front 41 exe. Kita buka, kita cari run. Jadi tadi ini adalah mesin kerjanya. Mesin kerja ini cukup kita ketik pilihan dari pertanyaan yang diajukan. Yang ini untuk yang pertama itu kita pakai terminal. Kemudian enter 1. Jadi ketik 1 jika kamu ingin mengestimasi komponen error model, atau ketik 2 jika ingin mengestimasi model TE effect model. TE effect model ini kita memasukkan sumber-sumber yang kita duga menjadi penyebab terjadinya inefisiensi. Tetapi kalau komponen model itu kita tidak sampai menduga sumber-sumber yang menjadi penyebab inefisiensi. Jadi karena kita hanya ingin mengetahui fungsi produksinya saja, maka kita ketik 1. Kemudian enter the name of your data file. Jadi kita disuruh, tadi data kita namanya adalah kelas pagi.dta.
Kemudian yang kedua, kita disuruh mengetik nama outputnya. Nama outputnya kita kasih nama sesuai dengan nama datanya. Kelas pagi, hanya saja extensionnya itu harus kita rubah, yaitu output, singkatan dari output. Kemudian, are you estimating production? Apakah kamu akan mengestimasi fungsi produksi atau fungsi biaya? Karena kita ingin mengestimasi fungsi produksi, maka kita ketik angka 1. Kemudian, apakah variabel dependennya dalam bentuk log? Sudah dilogkan? Ya, sudah. Kita tik. Kemudian, how many cross section in data? Datanya ada berapa tadi? Ada 60. Kemudian, how many time period? Periodnya adalah 1 karena data cross section. How many observation? Ada 60. How many regressor? Jadi variabel independennya itu ada berapa? Kita tadi punya 6. Kemudian, does the model include? Yes. Kemudian ini N. No. Nah, kemudian setelah itu kita cari kelas pagi dot out. Ada nggak?